Martial Master Dongeng Donghua. Bab 5467. Alam Seribu Mata Hilang. Di Laut Mati, Qin Chen mengaktifkan Eye of Creation, dan dia merasakan Molly dan Thousand Eyed Ghost Fly dari jauh. Cacing ini seharusnya berada di bawah komando Kaisar Cacing Neter. Merasakan napas cacing neter pada lalat hantu bermata seribu, Qin Chen berpikir. Saat itu, banyak kaisar besar dunia bawah mengirim orang-orang kuat untuk menyelinap ke kandang Laut Mati. Kaisar Netherworld mengirim Netherworm pemakan jiwa. Dan Kaisar Batu Desolate mengirim leluhur hantu batu. Karena kedua kaisar besar ini mengirim orang ke sangkar Laut Mati, itu menunjukkan bahwa sangkar sangat memprihatinkan. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini. Itu sebabnya Qin Chen menebak bahwa dua kaisar besar akan meninggalkan stasiun di Laut Mati dan mengirim orang kuat untuk duduk di sana. Sekarang tebakanku benar. Dengan pikiran, cacing hantu pemakan jiwa yang awalnya berada di dunia yang kacau tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Tuan, Soul Devouring Netherworm buru-buru memberi hormat. Apakah kamu tahu cacing ini? Qin Chen mengembangkan sosok lalat hantu bermata seribu di depan cacing pemakan jiwa. Lalat hantu bermata seribu. Lalat hantu pemakan jiwa tertegun, dan berkata, Tuanku, serangga ini adalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar Hades. Tubuhnya adalah lalat hantu yang sangat besar, dan kekuatan supernaturalnya tak terhitung jumlahnya. Mata majemuk padanya stimulasi. Itu dapat memiliki fungsi untuk melihat melalui kenyataan dan menarik orang ke dalam ilusi, dan dapat memperbesar persepsi kultivasi hantu tanpa batas, yang sangat menakutkan. Oh, Qin Chen berpikir sambil berpikir, serangga ini memiliki Kaisar Serangga Dunia Bawah. Itu dikirim ke Laut Mati, itu pasti akan meninggalkan metode. Mata Qin Chen bersinar dalam sekejap, kesadaran memasuki dunia yang kacau. Si Mei, apakah kamu baik-baik saja? Hehehe, Tuan, serahkan semuanya pada bawahanmu. Kaisar Si Mei menunjukkan godaan di wajahnya, dan berkata dengan menawan. Metode yang ditinggalkan oleh bawahan untuk menangani 4 kaisar besar mungkin sedikit merepotkan, tetapi mereka pasti tidak akan biarkan kamu berurusan dengan Kaisar Cacing Dunia Bawah. Tuan, kamu kecewa. Kaisar Si Mei mengangkat dadanya dengan percaya diri. Qin Chen mengangguk, kalau begitu ikuti rencananya. Desir. Sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan cacing pemakan jiwa di Laut Mati. Pada saat ini, Molly dan lalat hantu bermata seribu telah mencapai langit di atas Laut Mati. Kakak Molly, di mana dia? Lalat hantu mata seribu melihat sekeliling dengan curiga. Molly tersenyum dan berkata, Kakak Qianyan, jangan khawatir, ikuti saja aku. Boom! Dia menyelam langsung ke Laut Mati di bawah. Di Laut Mati, lalat hantu bermata seribu mengerutkan kening, dan segera mengikuti. Laut Mati sangat dalam, dan keduanya terus menyelam. Lalat hantu bermata seribu merasakan sekelilingnya dengan waspada, tetapi tidak terlalu gugup. Bukannya dia tidak menganggap ini jebakan, tapi dia memiliki sarana Kaisar Netherworm di dalam tubuhnya, begitu menghadapi krisis hidup dan mati. Proyeksi Kaisar Netherworm akan datang seketika, bunuh dia. Titik. Ini juga alasan mengapa lalat hantu bermata seribu tidak takut dengan tipu muslihat jahat. Sesaat kemudian, Molly membawa hantu bermata seribu itu terbang ke dasar laut dalam sekejap. Lalat hantu bermata seribu melihat sekeliling, tempat itu kosong, dan tidak ada orang di sana. Di mana orang-orang? Lalat hantu bermata seribu mengerutkan kening. Ada di sini. Molly melirik ke sekeliling yang kosong, dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Sialan, Nak Qin Chen, jangan menipuku. Tepat ketika suasana menjadi tegang. Dengung-dengung. Di sekitar dasar laut, tiba-tiba terdengar suara mendengung, dan saat berikutnya, hantu tak terbatas berkumpul dari segala arah, secara bertahap membentuk bayangan besar di depan mereka berdua. Apa itu?
Mata Molly melebar, menatap bayangan cacing besar yang dikumpulkan oleh cacing hantu di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kapan iblis Qin Chen berubah menjadi serangga? Masih berpura-pura sangat mirip, kamu tidak bisa mengatakan itu palsu sama sekali. Kakak hantu terbang, tetap aman dan sehat. Kata sambil tersenyum setelah cacing hantu pemakan jiwa terbentuk. Soul Eater, apakah ini benar-benar kamu? Murid Thousand Eyed Ghostfly menyusut. Ia secara alami mengetahui cacing hantu pemakan jiwa. Di zaman kuno, cacing hantu pemakan jiwa adalah penjaga yang mengikuti kaisar, dan dia harus berada di atasnya. Tetapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dikatakan bahwa itu dikirim oleh kaisar untuk melakukan beberapa misi khusus. Tidak ada lagi berita, dan tidak terduga akan muncul di sini sekarang. Mungkinkah kamu dikirim oleh orang dewasa ke penjara laut mati? Lalat hantu bermata seribu melihat ke kedalaman laut mati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Haha, aku tidak berharap Brother Ghostfly mengenaliku setelah bertahun-tahun. Ya, aku memang dikirim ke penjara laut mati oleh tuanku saat itu. Sekarang aku telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi itu merepotkan untuk saya untuk pergi ke stasiun. Saya hanya bisa meminta Brother Molly untuk memberitahu Brother Guilai, kata Pluto pemakan jiwa sambil tersenyum. Oh, lalat hantu bermata seribu terkejut, kapan kamu berkenalan dengan Molly ini? Seharusnya tidak ada korelasi di antara mereka. Ditatap oleh lalat hantu bermata seribu, Molly juga sedikit linglung, dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan pada cacing hantu pemakan jiwa. Tetapi dia tidak bisa melihat kekurangannya. Bocah Molly, Qin Chen ini terlalu menakutkan. Dia berpura-pura menjadi cacing hantu. Kami tidak bisa melihat kekurangan sama sekali, seolah-olah orang ini benar-benar cacing hantu. Leluhur iblis Lohu juga tercengang. Qin teknik penyamaran Chen terlalu kuat. Ceritanya panjang. Pluto pemakan jiwa berkata sambil tersenyum, aku meminta Molly untuk menukarmu dengan sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Saat dia berbicara, wajah Pluto pemakan jiwa berangsur-angsur menjadi pucat. Serius, masalah ini terkait dengan rahasia di dalam sangkar laut mati. Sekarang laut mati diblokir oleh arai luar angkasa terlarang 9 meter. Saya ingin Anda mengeluarkan rahasia ini dan menyebarkannya kepada Kaisar Agung sesegera mungkin. Rahasia apa? Kemarilah, dan aku akan memberitahumu. Netherworm pemakan jiwa mengatakan ini, tiba-tiba melirik Molly di samping, mengerutkan kening dan berkata, kamu, menjauhlah dari sini, rahasia ini bukanlah sesuatu kamu bisa mendengarnya. Mo. Lily terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sial, apa gunanya? Namun, dia mundur sedikit. Bocah Molly, menurutmu apa yang akan dilakukan Qin Chen? Leluhur iblis Lohu tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak tahu. Molly menggelengkan kepalanya, dengan keraguan di wajahnya, orang ini sepertinya bukan Qin Chen. Leluhur iblis Lohu terkejut, bukankah itu Qin Chen? Molly melihat serangga hantu pemakan jiwa di kejauhan, dan mengerutkan kening. Napas iblis Qin Chen, saya sangat akrab dengannya. Awalnya saya pikir serangga ini adalah Qin Chen itu, tetapi setelah persepsi yang cermat, itu jelas tidak benar. Tapi kemana perginya Qin Chen? Tepat saat dia berpikir, Molly melihat cacing hantu pemakan jiwa telah mendatangi hantu bermata seribu yang terbang di kejauhan, ketika dia mengangkat tangannya. Dia sepertinya mengeluarkan sesuatu di tangannya, tetapi saat dia dibawa keluar. Ledakan. Tiba-tiba, embusan ruang yang menakutkan menyebar tiba-tiba, dan Molly ngeri menemukan bahwa kehampaan di dasar laut di sekitarnya ribuan mil telah mengeras dalam sekejap. Pada saat yang sama, dengan ledakan air laut mati yang hitam pekat merembes entah dari mana, meliputi area dengan radius 10.000 mil dalam sekejap, membentuk dunia baru laut mati ini. Apa situasinya?
Molly menjadi pucat karena shock, inderanya kehilangan kontak dengan dunia luar dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya benar-benar terjun ke dalam air laut mati yang tak berujung. Air laut mati ini sangat mirip dengan air laut di luar laut mati, tetapi niat membunuh yang dikandungnya lebih dari 10 atau 100 kali lebih mengerikan daripada air laut mati yang asli. Ledakan. Getaran mengerikan datang, dan Molly merasakan raungan menakutkan datang dari inti domain luar angkasa. Itu jelas cacing pemangsa jiwa dan hantu bermata seribu yang bertarung. Apakah Qin Chen ini gila? Apakah dia melakukannya di sini? Molly terkejut. Lalat hantu bermata seribu adalah pembangkit tenaga transenden puncak, yang kekuatannya tidak bisa diremehkan, dan juga orang kepercayaan Kaisar Netherworm. Jadi dia harus memiliki harta dan kekuatan supernatural yang diberikan oleh Kaisar Netherworm. Bahkan pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar seperti Surada Uzu tidak akan dapat mengambil pembangkit tenaga listrik semacam ini dengan mudah, setelah terungkap. Pertempuran akan berfluktuasi terlalu banyak, dan itu pasti akan menarik pembangkit tenaga listrik lain yang ditempatkan di sana, dan kemudian semuanya akan berakhir. Ceroboh, sangat ceroboh. Molly ketakutan dan geram, dia takut dia akan dibunuh oleh anak itu kali ini. Apa yang harus dilakukan? Dia sangat cemas. Pada saat ini, di kedalaman mata air laut mati, lalat hantu bermata seribu telah memulihkan tubuhnya. Itu adalah hantu besar yang terbang hampir 10.000 kaki panjangnya. Dengan mata majemuk di sekujur tubuhnya, bersinar dengan cahaya jahat. Pemakan jiwa, apa yang akan kamu lakukan? Lalat hantu bermata seribu menatap cacing neter pemakan jiwa dan meraung dengan marah. Dari saat ia melihat cacing hantu pemangsa jiwa, ia bahkan sedikit melonggarkan kewaspadaannya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa cacing hantu pemangsa jiwa akan menyerangnya secara langsung. Apa yang kamu lakukan? Soul Devouring Netherworm tersenyum ringan. Ledakan. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi ukuran puluhan ribu kaki. Serangga hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan napas sedingin es meresap dalam sekejap. Menutupi lalat hantu bermata seribu. Ledakan. Nafas yang hampir mencekik lalat hantu bermata seribu turun, dan lalat hantu bermata seribu itu merasa esensi di tubuhnya akan membeku. Kaisar Zun. Ucapnya kaget, menatap cacing hantu pemangsa jiwa. Pada saat ini, aura yang memancar dari cacing hantu pemangsa jiwa telah benar-benar melampaui alam detasemen puncak. Dan itu benar-benar membawa sinar napas Kaisar memasuki keadaan kerajaan kuasi Kaisar. Ini membuat hati lalat hantu bermata seribu tenggelam. Cacing pantom pemakan jiwa, kamu dan aku berada di bawah komando Kaisar Cacing Hantu. Apakah kamu tidak takut dengan murka Kaisar Cacing Hantu? Siapa bilang aku di bawah Kaisar Cacing Hantu? Cacing jiwa tersenyum ringan, Tuan, sudah selesai. Boom! Saat cacing pemakan jiwa jatuh, paksaan yang mengerikan tiba-tiba turun. Sebelum lalat hantu bermata seribu punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan di atas kepalanya. Dan itu ditekan dengan keras dengan telapak tangan. Paksaan yang menakutkan memenuhi udara, dan lalat hantu bermata seribu bergetar hebat. Ia meraung, dan mata majemuk di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya berkabut. Bayangan hitam menarik ke dunia fantasinya. 1000 murid kehilangan dunia. Boom! Nafas ilusi melonjak, langsung menyelimuti sosok yang jatuh itu. Itu adalah Qin Chen. Bab 5468. Masih tidak melawan. Menghadapi krisis hidup dan mati, lalat hantu bermata seribu tidak berani mengabaikan sama sekali, dan segera menunjukkan kekuatan supernatural terkuatnya. Ledakan. Cahaya pupil yang berdebar mekar di mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya, langsung menutupi Qin Chen. Mati. Lalat hantu bermata seribu meraung. Di bawah pukulannya, bahkan puncak detasemen akan ditarik ke dalam ilusi yang aneh dan membingungkan, tidak mampu melepaskan diri.
Tapi yang mengejutkan lalat hantu bermata seribu adalah ketika pupilnya yang tak terhitung jatuh pada sosok itu. Pihak lain tidak menanggapi sama sekali, murid menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mencoba menariknya ke dalam ilusi, tapi ini seperti menarik, dan itu tidak bisa mengguncang lawan sama sekali. Apa? Lalat hantu bermata seribu ketakutan dan marah, tetapi sebelum bisa bereaksi, telapak tangan Qin Chen sudah menekan kepalanya. Dengan keras lalat hantu bermata seribu itu merasa seolah-olah kepalanya telah dibombardir oleh ribuan bintang kuno, dan seluruh orang itu tiba-tiba pingsan. Dan kekuatan penindas yang kuat langsung menekannya ke dasar laut. Laut mati. Langsung hancur, tetapi dampak yang mengerikan ini benar-benar ditentang oleh medan luar angkasa di sekitarnya dan air dari mata air laut mati. Saya di bawah komando Kaisar Netherworm, siapa yang mulia? Beraninya Anda menyerang saya? Petik 2. Lalat hantu bermata seribu bergetar hebat dan meraung. Sayapnya bergetar liar dan mencoba terbang ke langit, tetapi Qin Chen di bawah tekanan, tidak peduli bagaimana dia berjuang, seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Pergilah. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan lalat hantu bermata seribu, dan menekan telapak tangannya di kepalanya. Dan roh yang menakutkan itu langsung memasuki pikiran lalat hantu bermata seribu seperti lautan luas. Dengung-dengung. Nafas yang menakutkan dari indera ilahi dengan panik menembus ke lautan jiwa lalat hantu bermata seribu, mencoba meninggalkan bekas di lautan jiwanya. Sialan, kamu benar-benar ingin memperbudakku. Aku tidak akan pernah menjadi budak dengan 1000 mataku. Petik 2. Ghostfly bermata seribu merasa menggigil di sekujur tubuhnya, ketakutan. Biarkan itu menjadi budak orang lain. Bagaimana bisa? Saat kekuatan jiwa Qin Chen akan memasuki kedalaman lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Tiba-tiba, boom! Jejak gelap tiba-tiba muncul di lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Jejak ini mengandung atmosfer yang berdebar-debar, sangat rumit, dan mulai beredar perlahan. Pada saat jejak itu beredar, kekuatan yang cukup kuat untuk mengejutkan dunia dan mengguncang zaman kuno menghilang, seolah-olah keberadaan menakutkan tertentu akan terbangun darinya. Ledakan. Sebelum kekuatan itu pulih sepenuhnya, nafas yang keluar mengguncang jiwa Qin Chen, dan dia merasakan sakit yang tajam. Segel Kaisar. Jejak ini persis dengan jejak kaisar yang ditinggalkan Kaisar Netherworld di benak lalat hantu bermata seribu. Dalam keadaan normal, jejak ini tidak akan diaktifkan dengan mudah. Hanya ketika lalat hantu bermata seribu menghadapi krisis hidup dan mati, ia akan bangun, dan langsung terhubung ke Kaisar Cacing Dunia Bawah. Dan menggunakannya sebagai saluran untuk membuat proyeksi cacing Kaisar Dunia Bawah. Turun di sini. Hahaha, ini jejak yang ditinggalkan oleh Lord Netherworm. Kamu hanya seekor semut yang ingin memperbudakku. Kamu sudah mati. Ketika proyeksi Lord Netherworm turun, kalian semua akan mati. Tidak bisa bergerak, dia meraung. Marah. Kaisar Simei, terserah Anda. Qin Chen tampak serius, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya memesan dengan dingin. Giggle, Master, serahkan pada bawahanmu. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di benak lalat hantu bermata seribu. Suara ini mengandung kekuatan kebingungan yang tak ada habisnya. Dia jatuh pusing sesaat, dan matanya yang awalnya marah tiba-tiba menjadi kacau. Itu adalah Kaisar Simei. Pada titik tertentu, semangat Kaisar Simei mengikuti kekuatan Qin Chen dan muncul di benak lalat hantu bermata seribu. Saat ini, jiwa Kaisar Simei berubah menjadi kaisar wanita agung dengan kaki miliaran kaki. Melayang di langit di atas lautan jiwa lalat hantu bermata seribu, kaisar wanita ini memiliki miliaran bintang di telapak tangannya dan ekor ular di ekornya. Lepaskan cahaya tak berujung. Segel Kaisar Netherworm, segel. Kaisar Simei terkekeh ringan, dia meludahkan lidahnya yang manis seperti guntur musim semi yang meledak dari lidahnya, dalam keadaan kesurupan, cahaya ilahi yang tak berujung mekar.
berubah menjadi gumpalan halo di seluruh langit, jatuh turun, guntur semua generasi. Ledakan. Keagungan Kaisar Agung yang menakutkan melonjak di benak lalat hantu bermata seribu, dan langsung mendarat di jejak Kaisar Agung yang akan bangun. Bersenandung. Sebuah kekuatan yang mampu memesona semua hal di dunia menembus jejak Kaisar dunia bawah dalam sekejap. Dalam sekejap, jejak Kaisar Netherworm, yang hendak bangun, sepertinya merasakan sesuatu yang membuatnya bingung, dan kekuatan di atasnya terpengaruh untuk sesaat. Hehehe, tidak ada yang salah di sini, Kaisar Netherworm, teruslah tidur. Suara menawan bergema di antara langit dan bumi, dan lautan jiwa yang berfluktuasi dalam Ghostfly bermata seribu menjadi tenang seketika, seperti permukaan danau yang tersapu air sehabis hujan. Tenang seperti cermin, tanpa riak sedikit pun. Besar tak terlihat. Kekuatan tak terlihat dari Kaisar Besar membungkus tanda Kaisar Besar cacing Nether, mengisolasinya dari lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Akhirnya, jejak Kaisar Agung yang akan bangun ini, setelah bergetar 2 kali, berangsur-angsur menjadi tenang, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke kedalaman lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Dan menghilang. Pada saat ini, di suatu tempat misterius jauh di dunia bawah. Cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan cacing hantu yang padat membentuk bola besar, yang membuat orang merasa menyeramkan pada pandangan pertama. Dan di area tengah bola-bola ini, ada jurang maut, di jurang itu, sosok besar seperti bintang tertidur di dalamnya, tidur. Suara mendesing. Bayangan hitam besar ini terus bernafas, dan setiap kali menghembuskan nafas, sejumlah besar serangga hantu terbang masuk dan keluar dari lubang di tubuhnya seperti sungai yang panjang. Menakutkan dan menakutkan. Sosok ini tidak lain adalah Kaisar Serangga Dunia Bawah yang terkenal, keberadaan yang sangat menakutkan. Hah! Pada saat ini, Kaisar Netherworm sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, sepasang pupil merah bersinar dengan cahaya dingin yang redup di kegelapan. Ledakan. Cacing hantu yang beterbangan di langit tiba-tiba menyebar, seperti tornado hitam, tiba-tiba terbang ke segala arah. Aneh, mengapa jiwa Kaisar bergetar sesaat, apa yang terjadi? Kaisar. Hades mengangkat kepalanya dan merasakannya dengan hati-hati. Matanya yang dingin sepertinya melihat melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, dan melihat ke arah dunia bawah yang luas. Namun, tidak ada yang dirasakan. Tampaknya denyutan sebelumnya hanyalah kedutan tubuh yang tidak disengaja saat tidur nyenyak. Dengan baik, Kaisar Mingchong menggelengkan kepalanya, membungkuk lagi, dan terus tidur nyenyak. Suara mendesing. Suara mendesing. Cacing hantu yang menyertai dari seluruh langit berkumpul lagi, mengebor dan bolak-balik melalui lubang di seluruh tubuh Kaisar yang menghisap nafas Kaisar, seperti sungai panjang yang mengalir. Jauh di dalam laut mati. Lautan jiwa hantu bermata seribu terbang. Tuan, belum melakukannya. Setelah menekan tanda Kaisar Netherworm, Kaisar Simei terkekeh. Diam-diam, kekuatannya telah membungkus lautan jiwa lalat hantu bermata seribu, mengisolasinya dari jejak Kaisar Hades. Memungkinkan kekuatan jiwa Qin menembus ke kedalaman laut jiwa lalat hantu bermata seribu, meninggalkan di balik tanda. Selesai. Melihat jejak ini, jiwa Qin langsung menarik diri dari lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Kaisar Simei, apakah akan ada kecelakaan? Qin memandang jiwa Kaisar Simei yang telah mundur bersama, dan bertanya dengan suara yang dalam. Hehe, Tuan, jangan khawatir. Kaisar Simei tersenyum ringan, membelai dada Qin dengan telapak tangannya yang hangat dan lembut, menjilat bibir merahnya dengan lidahnya. Dan berkata dengan seksi dan menawan, jika cacing hantu Kaisar ada di sini, dan mungkin sulit bagi bawahannya untuk memikatnya, tetapi apa yang hanya ada dalam benak lalat hantu bermata seribu ini adalah tanda Kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar cacing dunia bawah. Keluarga budak juga merupakan Kaisar yang kuat di tingkat Kaisar. Jadi Anda tidak percaya pada budak?
Petik 2. Kaisar Simei meludahkan lidahnya dengan ringan, dan aromanya mengenai lubang hidung Qin Chen. Kembalilah ke dunia yang kacau. Qin Chen melirik Kaisar Simei, yang sedang menggoda kepalanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tuannya benar-benar membosankan. Setelah memanfaatkan keluarga budak, dia tidak menyukai keluarga budak dan menghalangi. Kaisar Simei melirik Qin Chen dengan enggan, melihat mata acuh tak acuh Qin Chen, segera menjulurkan lidahnya, menghilang dalam sekejap, dan kembali ke dunia yang kacau. Pada saat ini, tubuh lalat hantu bermata seribu terguncang, dan mata yang semula kabur tiba-tiba kembali jernih. Setelah dia merasakan apa yang terjadi di lautan jiwanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan mata yang memandang Qin Chen sudah penuh emosi tanpa akhir. Makna hormat. Bawahan, saya telah melihat tuannya. Lalat hantu bermata seribu berlutut di depan Qin Chen, gemetar. Pada saat ini, lalat hantu bermata seribu telah kehilangan persepsi jejak Kaisar Besar Netherworm di benaknya, dan yang dia miliki hanyalah penyerahan dan pemujaan tanpa akhir kepada Qin Chen. Selamat Tuan. Pada saat ini, cacing Nether pemakan jiwa juga melangkah maju untuk memberi hormat. Bangun. Qin Chen mengangguk dan menghela nafas lembut. Harus dikatakan bahwa Qin Chen masih sedikit gugup sebelumnya, begitu Kaisar Simei tidak dapat menekan tanda Kaisar Netherworm dan membiarkan proyeksi Kaisar Netherworm turun. Maka dia akan benar-benar terbuka. Untungnya, semuanya aman dan sehat. Kaisar Simei yang dekat dengannya masih mengacaukan tanda Kaisar dari Netherworm Kaisar, menyebabkan persepsinya menjadi bias dan tidak pernah datang. Tapi sekarang kekuatan jiwa Kaisar Simei telah memutuskan hubungan antara jejak Kaisar Netherworm dan lautan jiwa ribuan lalat hantu. Kecuali ada keadaan khusus, jejak yang ditinggalkan oleh Kaisar Netherworm telah menjadi buta. Semuanya itu, rasakan adalah aura palsu yang ditinggalkan oleh Kaisar Simei setelah diasingkan. Seharusnya tidak membuat orang lain khawatir. Qin Chen mengangkat kepalanya diam-diam. Dunia luar. Mo Li Zeng, yang telah diisolasi oleh Qin Chen sebelumnya, panik dan bingung. Dengan ledakan tiba-tiba, air laut mati menghilang seketika, dan kemudian dia melihat Qin Chen dan hantu bermata seribu terbang berlutut di depan Qin Chen. Mata Mo Li tiba-tiba melebar. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.